Puji Tuhan, terima kasih Bapak Saudara. Selamat malam, selamat berjumpa kembali malam hari ini dalam online discipleship. Ya, malam hari ini kita akan melanjutkan tema kita, yaitu tentang kesembuhan memori bagian yang kedua. Ya, nah ini pelajaran kita malam hari ini. Kemarin kita sudah membahas ya, atau beberapa hal yang boleh kita jelaskan di situ tentang keadaan kondisi daripada memori manusia itu ya. Ternyata memori manusia itu kadang-kadang terisi ya hal-hal yang kadang-kadang itu merupakan hal yang menjadi sebuah keinginan dalam kehidupan Anda atau pengalaman hidup Anda, atau juga pengaruh daripada lingkungan-lingkungan yang pernah terjadi di sekitar kita juga. Ya saudara. Nah, ternyata memori manusia itu kadang-kadang banyak masalahnya ya. Bagaimana menyembuhkan memori manusia ini? Untuk bisa mengalami kesembuhan dan menyembuhkan memori seseorang. Yang hal pertama yang harus kita lakukan adalah mencari akar masalahnya. Ya, mencari akar masalahnya. Ya, jadi setiap masalah itu punya akar. Bukan hanya pohon saja, ya. Nah, jadi mencari akar masalahnya. Nah, saudara, jadi di sini kita perhatikan ya bahwa setiap masalah ini ada akarnya, ya, atau akar penyebabnya. Nah, di sini ada pokok masalah ini seperti pohon gitu ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari mungkin masalah psikologis, masalah berbagai masalah ekonomi, masalah keamanan, ya, semuanya itu sumbernya ada di akarnya ya untuk menyelesaikannya. Begitu juga dengan apa yang terjadi di dalam memori kita. Nah, saudara, sebab utama tentu karena dosa Adam yang menyebabkan perpisahan dengan Tuhan dan menjerumuskan umat manusia ke dalam cengkraman kekuasaan si iblis. Ya, jadi akar persoalan itu sekarang kita boleh mulai untuk mencarinya dari mana? Dari pengertian awalnya, dasarnya adalah karena manusia ini adalah keturunannya Adam. Keturunannya Adam yang telah jatuh ke dalam dosa, ya. Nah, itulah yang menyebabkan manusia itu mengalami disconnection dengan Allah. Ketika manusia itu mulai mengalami disconnection dengan Allah, sekarang jalan hidupnya itu semaunya sendiri. Nggak nurut pimpinannya Allah. Ya. Nah, jadi orang yang sesat itu dibilang oleh Allah ya, mereka mengambil jalannya sendiri. Itu yang dilakukan oleh Adam ketika Adam terpisah dari Allah. Untuk melanjutkan kehidupannya supaya tetap eksis, manusia itu sekarang mulai melakukan segala upaya dan usaha. Nggak heran saudara ya, di dunia ini yang namanya pengusaha sangat-sangat dimuliakan dan dihargai. Ya, yang namanya pengusaha, apalagi sukses menjadi konglomerat, wow, semua orang akan memuliakan dan menghargai dia. Ya, tapi Anda tahu, gitu nggak ya? Namanya pengusaha itu dari kata dasar usaha, betul? Karena dia sering berusaha, orang yang berusaha itulah sekarang yang disebut sebagai pengusaha. Ya, pengusaha. Nah, saudara, perhatikan di sini ya. Ketika Adam jatuh dalam dosa, Alkitab berkata, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu, maka terkutuklah tanah. Dengan peluhmu, dengan usahamu, engkau akan mencari rezekimu. Disitulah manusia mulai ya, mulai memicu dirinya, menyemangati dirinya bergerak
untuk mengupayakan segala sesuatu. Apa yang bisa aku lakukan, apa yang bisa aku kerjakan, supaya aku bisa makan, supaya aku bisa menghasilkan sesuatu. Nah, saudara, saya ambil dari sini. Ya, jadi kenapa manusia itu sekarang menjadi manusia yang bermasalah? Karena dia menjadi manusia yang bermasalah, makhluk yang bermasalah. Sekarang memorinya itu terisi dengan berbagai macam konflik. Ketika dia melakukan semua upaya itu, kadang-kadang ketemu namanya masalah. Lah masalah-masalah itu sekarang mulai terekam di dalam memori manusia itu. Ya, lah saudara, disinilah awalnya. Disinilah awalnya. Jadi sekarang kita mulai mengerti. Kenapa manusia itu memorinya sekarang penuh dengan masalah? Karena semua manusia sekarang menjadi makhluk keturunan orang berdosa. Yaitu kakek moyang kita namanya Adam. Ya, lah disitulah saudara. Iblis berperan mencengkram manusia itu. Karena manusia tidak dituntun oleh si Allah, ya, oleh Allah. Sekarang iblis berupaya untuk intervensi. Ya, kalau nanti manusia itu gagal dan manusia itu tidak mau mencari kembali lagi kepada Allah, akhirnya iblis menawarkan jasanya. Sini, aku mau tolong, ya. Cari dukun-dukun, cari paranormal dan sebagainya. Untuk apa? Untuk mensukseskan, menolong, membantu setiap usahanya. Amin. Nah, saudara, sekarang kita lihat ya bagaimana si iblis itu dan mencengkram dan bisa masuk ke dalam diri manusia sehingga mengotori memori manusia itu. Ya, tetapi tanpa alasan yang membuka celah, iblis dan anak buahnya tak mudah menyiksa dan membinasakan manusia. Nah, oleh sebab itu, mencari akar masalah adalah pekerjaan seorang hamba Tuhan. Nah, saudara, setiap ada orang konseling, ya, datang karena banyaknya masalah di dalam kehidupannya, saya sebagai hamba Tuhan, apa yang saya lakukan untuk menolong orang yang sedang bermasalah tersebut? Yang pertama adalah, saya cari akar masalah itu. Karena itu adalah tugas seorang hamba Tuhan. Ya, mencari akar masalahnya. Jadi setiap orang yang bermasalah yang datang kepada Anda untuk didoakan, atau dinasihati, dan sebagainya itu. Nah, pertama kali, apa yang Anda pikirkan untuk orang itu? Orang ini kenapa kok sampai bermasalah seperti ini? Sambil kita nanya Tuhan, ya Tuhan, kenapa dia? Dan nanti kadang-kadang Tuhan memberikan hikmat, menunjukkan, ya orang ini mengalami masalah seperti ini dan akhirnya memorinya penuh dengan berbagai macam pengalaman masalah seperti itu karena ini dan sebagainya, ya. Lalu kami menemukan akar dari permasalahan mereka. Ada beberapa orang, kadang-kadang masalahnya terjadi, ternyata dia tidak taat. Bisa, ya. Ada juga yang karena tidak bisa mengampuni, bisa juga. Mungkin juga karena hukum tabur tuai juga ada seperti itu, ya. Nah, kami mulai dari akar masalahnya. Oh, kamu dapat masalah seperti ini karena ini. Ini akarnya, akar masalah di dalam kehidupan Anda. Amin. Nah, saudara, jadi apa yang kami lakukan? Kami kadang-kadang menginterview ya orang-orang yang datang untuk didoakan. Dengan interview, seringkali Roh Kudus menaruh kata-kata yang menuntun kita mengerti masalah orang itu, bahkan hal yang sudah lama terlupakan, sering ditimbulkannya lagi lewat mulut orang itu sendiri. Ya, nah saudara, kadang-kadang orang yang datang punya masalah itu, ketika dia konseling, kalau ditanya sebenarnya apa
apa yang pernah kamu lakukan, apa yang pernah terjadi di dalam kehidupan Anda. Dia hanya garuk-garuk kepala gitu ya, bingung, nggak ngerti, lupa atau pura-pura lupa, nggak ngerti ya. Pokoknya nggak bisa menjawab. Ya, nah, ketika saya interogasi, ada interview seperti itu, sambil saya interview orang ini, saya kontak dengan Roh Kudus, Roh Kudus, ya, beritahu apa sebenarnya masalah dari orang ini, apa. Nah, saudara, dengan mahrifat biasanya ya, yaitu suara atau bimbingan Roh Kudus, ya. Karunia mahrifat adalah yang terbaik dalam pelayanan konseling. Karena olehnya hal-hal yang tertutup dibukakan oleh Roh Kudus sehingga pelayanan akan lebih cepat dan tepat. Ketika Roh Kudus menyatakannya, lalu saya sampaikan kepada orang itu. Orang itu bilang, oh iya ya Pak, kok aku lupa, padahal dia yang mengalami, dia yang melakukannya. Tapi dia lupa sendiri ya. Tapi Roh Kudus, saudara, nggak pernah terlewat, ya, terlewatkan. Semua apa yang pernah terjadi dalam kehidupan Anda, dia ingat semuanya. Dia ingat semuanya. Sehingga dia bisa menyatakannya dan mengingatkan Anda tentang apa yang menjadi akar persoalan di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, kalau Anda nggak sempat datang kepada seorang hamba Tuhan untuk konseling, apakah Anda tidak bisa mencari akar masalah Anda sendiri? Bisa, saudara. Caranya bagaimana? Caranya sama. Anda datang kepada Tuhan, lalu minta Roh Kudus untuk membongkar apa yang menjadi akar persoalan dalam kehidupan Anda itu apa. Nanti Roh Kudus yang memang disediakan atau diutus ke bumi ini untuk menggantikan Tuhan Yesus. Kalau kita membaca dalam Yohanes pasal 16, ayat yang ke-13 di sini dikatakan, tetapi apabila Roh Kudus datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Wow, keren ya? Jadi Roh Kudus nanti, ketika dihadir, ketika Anda connect dengan dia, Anda bertanya kepada dia, nanti Roh Kudus, Roh kebenaran itu akan memimpin Anda kepada seluruh kebenaran. Bukan hanya itu saja. Dia akan memberitahu kepada Anda apa yang Anda harus ketahui di situ. Ya. Nah, saudara, ngerti ya? Jadi nggak harus Anda datang kepada hamba Tuhan. Anda bisa melakukan sendiri, asal Anda bisa connect dengan Tuhan. Nah, saudara, perhatikan saudara, hikmat Allah itu luar biasa. Ya, kadang-kadang walaupun kita belum kenal dengan orang itu, tapi saudara, kita bisa tahu apa yang sedang terjadi di dalam diri orang itu. Salah satunya dalam pelayanan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus akan memilih ke-12 muridnya, kalau kita lihat dalam Yohanes pasal 1, ayat 48 sampai ayat yang ke-51. Coba Anda perhatikan di sini ya. Kata Natanael kepadanya, bagaimana engkau mengenal aku? Jawab Yesus kepadanya, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Ya. Lalu Natanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Yesus berkata, apakah karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya, engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Lalu kata Yesus kepadanya, sesungguhnya aku berkata kepadamu, engkau akan melihat langit dan malaikat-malaikat Allah naik turun kepada anak manusia. Ya, nah saudara, apa yang terjadi dengan Tuhan Yesus? Kenapa Tuhan Yesus bisa menebak, mengetahui tentang si Natanael itu? Ketika Filipus membawa Natanael ini kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus langsung bilang, aku tahu kamu orang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalam dirimu. Dia kaget ya.
Ini kapan aku ketemu dengan dia? Dia coba tanya sama Filipus, main mata gitu. Filipus, aku nggak ngomong loh. Lah, mungkin yang membawa termasuk Filipus itu juga terkaget-kaget ya. Kok Yesus tahu dia? Ya. Lalu Nathanael mencoba untuk memberanikan diri bertanya, kok engkau tahu tentang diriku bagaimana? Aku bukan hanya tahu engkau orang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalam dirimu. Ya, sebelum kamu ada di sini, kamu tadi nongkrong di bawah pohon ara kan? Malah kaget saudara. Ya, pohon aranya itu bukan kelihatan mata, itu enggak. Mungkin ada di seberang sana ketutupan dengan bangunan, batu, atau dan sebagainya. Tapi Yesus tahu. Lah kenapa Yesus tahu saudara? Karena sebelum Yesus memulai pelayanannya, Anda tahu ya, ketika dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, ada seperti burung merpati itu hinggap di Tuhan Yesus. Betul? Yesus itu disebut Kristus. Apa itu Kristus namanya? Kristus itu artinya diurapi. Jadi Yesus bisa melihat punya makrifat seperti itu bukan karena dia Tuhan. Ngerti ya? Karena ketika dia di muka bumi, Yesus itu meninggalkan kealahannya. Menjadi manusia biasa sama seperti kita. Amin. Kalau Yesus punya makrifat, kita tahu sumbernya dari mana? Karena dia diurapi oleh Roh Kudus. Pekerjaan Roh Kudus itu. Dan hari ini Bapak Saudara, hal yang sama. Kalau pengurapan itu ada pada Anda, karunia makrifat itu ada dalam diri Anda, saya percaya apa yang dialami, yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, juga Anda akan melakukannya juga. Amin. Terjadi di dalam kehidupan Anda. Ya, saudara, saya itu bukan seorang hamba Tuhan yang spesialis, mata rohnya terbuka, telinganya tajam. Oh, bukan yang itu. Ya, tapi saudara, dalam pelayanan kadang-kadang Tuhan tuh menyatakan sesuatu. Ya, saya pakai istilah kadang-kadang saya itu kayak nyeplos saja gitu loh. Artinya saya nggak pernah berpikir seperti itu, saya nggak pernah ingin ngomong seperti itu, saya tidak pernah menilai orang seperti itu, tapi tahu-tahu mulut saya itu ngomong. Saya sendiri kadang-kadang kaget. Kenapa saya bisa ngomong seperti itu? Gitu? Nah, memang karena saya sudah menyerah kepada Roh Kudus. Roh Kudus, ambil alih pelayanan ini. Engkau yang menyatakan segala sesuatu. Aku manut, aku nurut Engkau Roh Kudus. Ya. Nah, Roh Kudus ambil alih. Dia menyatakan sesuatu, ya, apa yang terjadi di dalam orang yang di depan kita ini. Nah, inilah saudara, ya. Cara mencari akar masalah itu kita pakai sistem seperti ketika Tuhan Yesus melayani seperti ini. Ya. Bukan dengan menganalisa, mencoba-coba cari tahu, mancing-mancing orang itu, enggak. Ya. Itu kalau para motivator biasanya kan begitu. Untuk menjajaki seseorang kan dipancing-pancing, betul ya? Dipancing-pancing, dipancing-pancing, dipancing-pancing. Nanti bagaimana reaksinya, dan nanti dari reaksi itu nanti disimpulkan. Nah, itu konselor dunia, betul? Nah, tapi ya, sebagai hamba Allah memang ditugaskan untuk mencari akar masalah. Tuhan melengkapi dengan karunia makrifat yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Ya, Tuhan kadang-kadang nyatakan, gitu ya. Lebih banyak nyerah kepada Tuhan. Nanti pernyataan Tuhan itu jauh lebih tepat daripada analisa Anda sendiri. Amin. Nah, saudara, nah sekarang kita tahu ya. Jadi akar masalah itu harus ditemukan untuk memulai menyembuhkan memori seseorang. Amin. Nah, sekarang kita akan belajar lagi, masuk dalam satu hal ya. Di sini tentang janji dalam hati. Janji dalam hati. Ya, siapa yang pernah berjanji dalam hati? Ya, jadi Anda batin, Anda nggak ngomong, Anda nggak ketemu seseorang, Anda sedang seorang diri,
mungkin di tempat yang sepi atau di sebuah kamar sendiri gitu, lalu Anda berjanji, ya, berjanji dalam hati, ya, nggak diucapkan, tapi ada muncul suara di dalam hati Anda itu sebagai bentuk janji Anda baik kepada manusia ataupun kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebuah rancangan jahat dimulai dari dalam hati seseorang. Walaupun belum dilakukan, itu sudah ada di alam roh dan mempengaruhi hidup seseorang. Ya, hidup dalam seseorang. Nah, saudara, janji di dalam hati itu orang lain nggak tahu, gitu nggak? Karena Anda nggak ucapkan, nggak ada yang dengar. Tapi apa yang Anda sudah bentuk, sudah Anda janjikan walaupun baru di dalam hati, itu sebenarnya sudah menjadi sebuah materi di alam roh. Ya, sudah menjadi sebuah materi di alam roh. Dan itu akan menjadi barang bukti. Kalau Anda tidak memenuhinya, nanti akan ada yang mendakwa dan menuntutnya. Betul? Tapi kalau Anda memenuhinya, nanti akan ada buahnya juga di situ. Ya, nah contoh saudara ya, orang yang berjanji di dalam hati itu seperti apa? Ya, ada seseorang mungkin menolak mempunyai anak di dalam hatinya. Ya, apa yang terjadi? Orang yang menolak mempunyai anak di dalam hatinya, orang tersebut tak akan beranak jadinya. Ya, nah contoh lain, yang membenci anak laki-laki, ya. Jadi setiap lihat anak laki-laki gitu, nanti di dalam hatinya nggak seneng gitu ya. Nah, nanti kalau punya anak, dia akan beranak perempuan saja terus, nggak pernah beranak laki-laki. Kenapa seperti itu, saudara? Dia nggak ngomong, gitu ya. Aku benci sama anak laki, aku nggak pengen punya anak, nggak. Tapi dari dalam hati aja, ya. Ada beberapa pasangan, ya, suami istri, mereka sudah puluhan tahun menikah, tapi belum dikaruniai keturunan. Lalu datang untuk minta didoakan. Sudah didoakan dengan jurus ini, jurus itu, dan sebagainya. Minggu depan balik lagi. Minta didoain lagi. Didoain lagi, didoain lagi. Gitu ya, datang lagi. Ya. Nah, ketika datang berulang-ulang kali, ya kadang-kadang namanya hamba Tuhan itu udah, ini mau diapain lagi ya. Nah disitulah akhirnya kita nyerah dengan Roh Kudus. Lalu Roh Kudus bilang gini, dia pernah berjanji di dalam hatinya. Sehingga rahimnya tertutup. Rahimnya tertutup. Janji apa? Dalam hati, dia menolak mempunyai anak. Kapan itu? Biasanya itu dilakukan ketika pernikahan baru saja ya. Lalu dia punya program nih. Aku nggak mau punya anak dulu. Ya. Aku menolak punya anak. Walaupun ada kata dulunya. Ya. Tapi ada kata menolak punya anak. Dan kata menolak punya anak itu nggak pernah direvisi. Nggak pernah dibatalkan janjinya itu. Nah, disitulah saudara. Kata aku menolak punya anak itu dipakai oleh si iblis untuk menutup kandungan orang itu. Sehingga orang itu sampai kapanpun tidak punya anak. Ya, ketika Roh Kudus menyatakan seperti itu, saya suruh membatalkan. Coba, kamu pernah kan punya keinginan nggak punya anak? Duh kaget. Iya Pak, dulu tapi, gitu. Nah, suamimu tahu nggak? Enggak. Jadi suaminya aja nggak tahu, saudara. Ya, suaminya nggak tahu. Dia pernah menolak, ya toh, nggak pengen punya anak. Ya, menolak punya anak, nggak pengen punya anak itu. Lah, suamimu tahu? Enggak. Itu hanya ada di dalam hatiku. Ya, ketika suaminya dengar itu kaget suaminya. Ya, kita sudah berusaha berlama-lama, ya toh, makanya nggak jadi, ya toh. Kenapa?
ada penghalang blessingnya. Ya, nah ketika dibatalkan, diklarifikasi, lalu diberkati, puji Tuhan saudara, top chair, amin. Lalu punya anak. Nah, itu bisa seperti itu. Ya, tadi contoh lagi, kalau dia benci anak laki-laki, nanti yang dilahirkan adalah anak perempuan terus, betul? Nah, itu semuanya mungkin ada di dalam hati orang itu, ya. Nah, contoh lain, yang mengutuk dan memaki dirinya sendiri akan mengalami nasib buruk juga. Yang mulai membenci orang lain biasanya mengidap kanker. Karena benci adalah keluarga roh pembunuh. Kalau tidak membunuh orang lain, ia akan membunuh dirinya sendiri. Amin. Ya. Nah, saudara, benci. Ya, walaupun Anda tidak labrak orang itu, tapi kalau lihat orang itu hatimu mendidih, gitu ya. Ya, hatimu panas, mendidih, mendidih di hati, mendidih di hati. Panas bergejolak gitu ya. Nah, mungkin Anda sampai berpikir dunia ini kalau nggak ada orang itu nyaman ya, enak ya, gitu ya. Nggak mengganggu pemandangan mata saya ya. Nah, itu sudah dikategorikan membenci juga walaupun ada di dalam hati Anda. Dampaknya apa? Biasanya orang yang membenci, dia akan kena kanker. Karena apa? Benci itu keluarga pembunuh. Nah, senjatanya untuk membunuh apa? Kanker itu. Ya. Nah, bahaya ya. Jadi kalau Anda sudah mulai punya hati yang membenci, cepat-cepat bereskan. Walaupun Anda belum lakukan, nyatakan kepada orang lain, baru ada di dalam hatimu. Walaupun orang sekitar Anda itu menjengkelkan, ya, mengganggu Anda terus segala macam. Coba mulai melihat segala sesuatu seperti itu, ya, ubah cara memandangnya. Jangan Anda benci karena memang alasannya itu memang dia patut untuk dibenci, pantas untuk dibenci, ya. Nah, ketika melihat hal seperti itu, Anda kata, aku senang banget sama orang itu, ya. Aku sayang banget sama orang itu. Orang yang mana? Orang yang selalu melukai Anda tuh. Senang banget kenapa? Nah, dengan Anda ngomong seperti ini, ya, nanti saudara, Anda terbebas dari gangguan-gangguan roh pembunuh di dalam kehidupan Anda sendiri. Yuk kita lihat ayatnya dalam Yesaya 32, ayat yang ke-6. Sebab orang bebal mengatakan kebebalan dalam hatinya, merencanakan yang jahat, yaitu bermaksud murtad, dan mengatakan yang menyesatkan tentang Tuhan, membiarkan kosong perut orang lapar dan orang haus kekurangan minuman. Ya, jadi saya tidak bicara tentang perut kosong, minuman, lapar, ya. Tapi di sini ada istilah yang dipakai, ya. Hatinya merencanakan yang jahat. Apakah dia sudah nyolong? Belum. Apakah dia sudah mukulin orang? Belum. Betul ya? Baru ada di dalam hatinya. Sebuah plan, sebuah rencana yang jahat. Yang ada di dalam hatinya. Amin. Nah, saudara, ini nanti akan berdampak seperti apa yang terjadi di atas tadi itu ya. Yang telah saya uraikan di atas tadi itu. Oke, dalam perjanjian baru, ya, dalam kisah para rasul, pasal 5, ayat yang keempat, di sini kita lihat. Ya, ini kisahnya Ananias dan Safira. Ya, ketika Petrus ketemu dengan Ananias dan Safira itu, karena Petrus diurapi oleh Roh Kudus, punya mahrifat, dia menegur Ananias dan Safira. Apa yang dikatakan oleh Petrus? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau, perhatikan, merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ya, apakah rencana itu belum pernah diucapkan? Sudah, ya lah. Tapi cuma di antara mereka berdua, ya lah. Jadi mungkin Ananias atau Safirahnya yang mulai ya.
Kalau Safiranya mulai gini, Pak, sini Pak. Ya, ini duitnya banyak. Kalau kita kasih semuanya kebanyakan nih. Kita kasih setengahnya aja ya. Tapi nanti apa kata dunia? Apa kata orang? Ya, walaupun banyak kan cuma setengah. Yang lain kan kasih seluruhnya. Kita cuma kasih setengah. Ginilah, ya lah. Kita nggak usah ngomong, ya lah. Ini yang tahu kita sendiri ya. Bro Petrus nggak tahu, semuanya nggak tahu. Kita bilang saja, ini semua hasil dari penjualan tanah itu, ya kan banyak jumlahnya, ya. Nah, ketika dia lakukan itu, Roh Kudus membongkar semuanya. Apa yang terjadi? Petrus dengan lantang, dengan tegas dia berkata, menegur Ananias Safira itu. Bukankah selama tanah itu tidak dijual? Bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merancanakan perbuatan itu dalam hatimu? Jadi sebuah kesepakatan. Ya, sebuah kesepakatan yang curang. Lalu yang kita beritakan itu bukan fakta sebenarnya. Jadi Anda sudah merancang sebuah jahat bersama dengan kolega Anda itu. Nah, itu juga dikategorikan sebagai apa? Rencana jahat yang ada di dalam hati. Kenapa? Karena tidak diketahui oleh orang lain. Akibatnya apa? Ananias Safira mati. Itu enggak ya? Mati ketika memberi persembahan kepada Tuhan. Ya, mati ketika memberi kolekte, memberi persembahan kepada Tuhan. Wow. Ya. Nah, kenapa? Karena ada janji di dalam hati. Amin. Di situ. Itu bahaya sekali. Nah, saudara, hal-hal buruk, mungkin itu betapa sepele sekalipun, harus segera dibereskan sejak muncul di dalam hati ya. Karena ia akan membuahkan hal-hal buruk bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Amin. Nah, saudara, apa yang Anda simpan dalam hati itu, kalau mungkin belum dieksekusi oleh Allah hari ini, itu nanti masih ada terus tersimpan di dalam memori Anda, saudara. Nanti Roh Kudus bisa membongkar juga hal seperti itu. Ya, nah, bagaimana, saudara, bisa mengatasi segala sesuatu seperti itu? Jadi akar masalah itu, ya, ada juga ya. Yang pertama tadi karena akar persoalan daripada orang itu karena orang ini kan ada satu hal ya yang ada di dalam diri orang itu, ya, yang akhirnya diketahui oleh Tuhan ya, tersimpan di dalam hatinya itu. Ya, yang kedua adalah adanya janji di dalam hati seseorang. Nah, yang ketiga, saudara, akar masalah seseorang sehingga dia tidak tersembuhkan memorinya karena dia tidak bisa mengampuni. Ya, tidak bisa mengampuni. Pengampunan itu penting. Tidak mudah bagi siapapun mengampuni seseorang yang telah melukai hatinya. Tapi bila ia mengerti bahwa meneruskan dendam dan kebencian adalah tak sehat dan membuat ia justru tak diampuni oleh Allah Bapa, maka walaupun berat, bila saja ia mau mengucapkan pengampunan terhadap orang yang dibencinya, ia akan melepaskan beban yang menekan di hatinya. Amin. Nah, saudara, orang kalau sudah terlanjur benci dengan seseorang itu, apa yang dikerjakan, apa yang dilihat dari orang itu, nggak akan ada yang benar. Ya, nggak akan ada yang benar. Sehingga di mata dia semuanya salah. Semuanya salah. Ya, karena apa? Karena dia sudah benci. Nah, bagaimana saudara? Supaya Anda bisa memandang orang lain benar, memandang Tuhan benar dan sebagainya itu. Anda bisa mengampuni dulu orang itu. Ya, mengampuni. Nah, belajar seperti Tuhan Yesus, Bapak, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka
perbuat. Mungkin orang itu ya memang melakukan kejahatan, berbuat jahat kepada Anda. Tapi Anda nggak harus bereaksi seperti itu, bukan? Anda harus punya hati seperti Tuhan, yaitu mau mengampuni. Amin. Nah, kenapa mengampuni? Kenapa harus mengampuni? Mengampuni orang lain adalah sarana untuk kita sendiri mendapat pengampunan. Kita kadang-kadang datang pada Tuhan, Tuhan, ampuni saya ya. Baik dosa yang disengaja maupun tidak disengaja, dosa kecil maupun dosa yang besar. Tuhan, ampuni saya ya. Nah, ketika Anda minta ampun kepada Tuhan seperti itu, apa yang dilakukan oleh Tuhan? Bagiku, nggak sulit untuk mengampunimu. Tapi, apakah kamu bisa mengampuni orang lain atau tidak? Ya, sebelum kamu berinteraksi, ketemu dengan orang-orang sekitarmu sehingga terjadi konflik seperti itu, aku telah menebus dan mengampunimu, bukan? Semua kesalahanmu aku anggap tidak ada semuanya. Engkau melihat hidupmu terbebas dari semua tuntutan-tuntutan dosa yang engkau lakukan dari kecil sampai engkau ketemu dengan aku itu. Sekarang bagaimana? Apakah kamu nggak bisa mengampuni orang lain atau tidak? Apakah terus setiap hari hanya minta ampun, minta ampun, minta ampun, minta ampun, tapi nggak bisa mengampuni? Ya, saudara, awalnya Tuhan mengampuni Anda. Itu modal, betul? Orang yang pernah diampuni oleh Allah, dia wajib mengampuni orang lain. Kalau tidak, ketika Anda salah, Anda minta ampun lagi, Anda tidak diampuni. Tapi kan Allah itu setia dan adil. Setiap dosa yang diakui akan diampuni. Memang hukumnya begitu. Ya. Tapi saudara, Tuhan itu konsekuen ya. Dan bilang, ada perumpamaannya. Ada orang punya utang 10.000 talenta. Diampuni oleh raja itu. Dia keluar ketemu dengan sahabatnya yang punya hutang 100 dinar. Sahabatnya itu cekik. Ya, dimasukkan ke dalam penjara. Lalu ada yang lapor kepada raja. Raja murka, saudara. Panggil orang itu yang telah aku bebaskan itu. Lemparkan dia ke penjara. Ya. Serahkan ke algojo itu. Nah, saudara, konsekuensinya menerima pengampunan daripada Allah. Kalau Anda tidak bisa mengampuni, pengampunan yang diberikan oleh Allah akan dicabut. Betul? Itu Alkitab yang ngomong seperti itu. Kadang-kadang kita berlindung ya dari ayat dalam 1 Yohanes itu ya. Allah itu setia dan adil. Semua dosa yang kita akui pasti akan diampuni. Tapi siapa yang minta ampun itu siapa? Apakah yang minta ampun itu bisa mengampuni orang lain atau tidak? Nah, Yesus mengajarkan dalam doa Bapa kami. Ya, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Betul ya? Berilah kami makanan kami secukupnya hari ini. Ampunilah kesalahan kami. Seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ampuni kami seperti kami mengampuni. Betul? Itu doa pola yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Tentang pengampunan tercakup ada di situ itu. Amin. Jadi, malam hari ini kita mulai mengerti ya prinsip ini. Mengampuni orang lain adalah sarana untuk kita sendiri mendapat pengampunan. Ya. Nah, sesudah terjadi pemberesan, walaupun hanya pemberesan di dalam roh, yakni berdoa mengampuni kesalahan seseorang, tanpa bertemu muka dengan orang yang bersangkutan, membereskan perkara itu di hadapan Tuhan, itu akan membebaskan dia dari hutang dosanya sendiri kepada Tuhan. Biasanya, kelegaan yang besar akan terjadi. Amin.
Jadi kalau Anda belum bisa atau belum sempat ketemu karena jaraknya, ya, karena orangnya nggak ada sekitar Anda boleh lakukan dulu secara roh. Dengan etikat Anda mau mengampuni mereka. Itu akan membuat kelegaan di dalam kehidupan Anda. Tapi kalau orangnya ada di sekitar Anda, jangan nunggu nanti. Lakukan hari itu juga. Amin. Yuk kita lihat Markus 11 ayat 25. Apa yang dikatakan oleh Alkitab tentang pengampunan. Jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya seseorang yang bersalah terhadap kamu. Supaya Bapakmu yang di surga mengampuni akan kesalahan-kesalahanmu. Ya, duluan mana? Diampuni atau mengampuni orang? Dari ayat ini ya. Jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya seseorang bersalah terhadap kamu. Tujuannya apa? Supaya juga Bapakmu yang di surga mengampuni akan kesalahanmu itu. Amin. Lukas 6 ayat 37. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dipersalahkan. Nah, bagian terakhir ini jelas sekali Tuhan Yesus bilang, ampunilah dan kamu akan diampuni. Ya, ampunilah maka kamu akan diampuni. Ini prinsip. Jadi kalau Anda nggak bisa mengampuni, apakah Anda diampuni Tuhan? Nah, sekarang kita nggak bisa menghibur-hibur diri ya. Kan Tuhan maha ampun. Iya betul, dia maha ampun. Dia mengampuni semua orang. Tapi Tuhan menuntut Anda untuk bisa mengampuni orang sekitar Anda. Amin. Nah, Bapak berkata begini, perhatikan sikapmu terhadap orang lain. Apakah engkau merasa tak senang? Apakah engkau sering merengut? Nah, merengut itu bahasa roh, ya. Cembetut, ya. Nah, melihat seseorang dan hatimu menjadi tak suka. Atau bahkan bila nama seseorang itu disebut saja di depanmu dan engkau bereaksi kurang nyaman, pasti ada goresan dan luka di dalam dirimu. Amin. Nah, coba saudara, melihat orang nggak seneng, nggak suka, ya, dengar namanya disebut nggak nyaman, gitu ya. Itu pasti ada file yang terekam di dalam memori Anda. Itu akar masalah namanya. Ya, akar masalahnya. Kadang-kadang Roh Kudus tanpa sengaja ya membawa kita konselor ini untuk satu kali memberikan contoh ya. Ketika memberi contoh satu peristiwa, lalu hamba Tuhan ini memberikan satu nama ya. Nah, nama itu ternyata ketika diucapkan oleh hamba Tuhan itu konseli dia histeris atau bereaksi. Pak, jangan sebut nama itu. Loh, ada apa dengan dia? Kamu kenal dengan dia? Maksudnya orang yang diceritakan oleh si pendeta ini. Saya nggak kenal Pak, dengan orang yang Anda ceritakan itu nggak kenal. Loh, tapi kenapa kamu marah? Gitu. Karena nama itu Pak. Ada apa dengan nama itu? Dia baru cerita ini loh. Pak, ya loh, saya punya teman, saya punya tetangga, ya loh, punya apa? Dalam satu tim dan sebagainya atau gitu, namanya ini, ya. Nah, Pak, nggak suka dengan dia. Ketika Bapak sebut saja loh, itu hati saya mendidih. Ya. Padahal maksud Bapak itu yang ditujukan bukan orang itu.
Tapi karena disebut sebuah nama yang sama dengan apa yang dia benci, dia nggak bisa terima. Seperti itu ya. Itu menunjukkan bahwa di dalam diri Anda ada yang nggak beres. Dan itu menjadi akar persoalan dari seseorang. Amin. Nah, bagaimana caranya? Bereskan saudara dengan teliti. Perasaan-perasaan hati itu dengan segera. Dan jangan biarkan berlarut, berlama-lama, berlarut-larut di situ. Ya, ketika hatimu merasa nggak enak seperti itu dengan orang lain seperti itu, kalau nggak cepat Anda bereskan, itu akan membuang energi di dalam hidup Anda. Ya, Anda akan jatuh bangun terus ada di situ ini. Uplek di daerah itu terus, gitu ya. Terus ada di situ, konfliknya ada di situ itu. Ketika Anda bisa bangkit dan Anda katakan, aku ampuni dia. Aku datangin dia. Aku peluk dia. Aku maafkan dia. Aku nggak tuntut dia. Nah, Anda bisa beres di situ ya. Nah, saudara, ini contoh-contoh yang ada di dalam pelajaran kita malam hari ini ya. Bahkan lagi, bila teringat orang lain yang memiliki sikap terluka kepadamu, Tuhan suruh engkau mencari penyelesaiannya terlebih dahulu sebelum engkau menghadap Bapakmu yang di surga. Amin. Nah, saudara, jadi bukan karena Anda yang salah sekarang, orang lain. Ngerti ya? Bagaimana dengan apa yang terjadi di dalam orang itu? Nah, ini ayat sedikit unik ya. Matius 5, 23, 24. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Ya. Jadi unek-unek itu bukan ada di Anda. Tapi unek-unek masalah itu ada di hati orang lain. Itu mungkin ada orang yang mikir hal yang buruk terhadap Anda gitu loh. Maksudnya ya. Dan Anda mengetahui dia berpikir begitu tentang Anda. Betul nggak? Anda nggak salah. Orang lain yang salah. Betul nggak ya? Tuhan Yesus bilang, kalau engkau persembahkan padaku, teringat akan sesuatu di dalam hati saudaramu. Bukan hatimu. Tinggalkan dulu persembahanmu. Datengin ya saudaramu yang ada di dalam hatinya sesuatu itu tadi. Berdamailah dengan mereka. Ya, nah Tuhan mengadakan kesembuhan total baik dalam hidup Anda maupun orang lain. Amin. Matius 18, 21, 22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7. Ya. Nah, saudara, pengampunan unlimited tanpa batas. 70 kali 7 kali dalam satu hari. Terhadap seorang yang sama. Ya. Nah, Tuhan bilang, harus diampuni di situ ya. Nah, harus diampuni. Jadi ada beberapa faktor ya. Kenapa ada akar persoalan di dalam diri Anda. Yang paling sering itu ada di daerah pengampunan ini. Sulit untuk mengampuni. Amin. Nah, saudara, malam hari ini kita akan masuk bagian bagaimana menghapus memori itu. Ya, kalau sudah telanjur penuh dan banyak file-file kotor, sampah-sampah di dalam memori itu, ya, bagaimana cara menghapusnya? Bagaimana Allah yang sempurna itu dapat melupakan dosa-dosa kita? Caranya, ia menghapus rekaman dosa itu dari ingatannya dan tidak berusaha lagi mengingat-ingatnya. Ya, itu yang dilakukan oleh Allah. He forgives and forgets. Ya, demikianlah
pula rekaman buruk dalam memori kita dapat dihapus dengan mengusir rekaman itu keluar. Bandingkan Allah ya. Allah itu menghadapi manusia yang tiap hari tak luput dari kesalahan, bukan? Termasuk Anda. Betul nggak? Berapa miliar manusia yang setiap datang kepada Tuhan itu selalu bilang, oh Tuhan, lihatlah hamba-Mu hari ini kilap. Ampuni. Betul nggak ya? Habis diampuni, berbuat salah lagi, datang lagi. Tuhan jangan bosan-bosan ya, ampuni lagi ya. Ya, nah saudara, bagaimana Allah itu dapat melupakan dosa-dosa manusia itu loh. Dan menghapus rekaman dosa itu dari ingatannya sehingga dia nggak ingat lagi akan dosa Anda. Bagaimana caranya? Nah, jadi setiap Allah melakukan klarifikasi terhadap Anda, Allah hapus filenya. Sehingga orang yang diampuni itu disebut ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Seolah-olah dia tak pernah berbuat dosa. Betul? Itu cara konsep berpikirnya Allah. Sehingga Allah itu bisa melupakan setiap kesalahan orang yang pernah diampuni dosanya. Coba saudara, ya, kalau Anda datang kepada Allah. Allah nggak pernah mengungkit-ungkit dosa Anda masa lalu kan? Umpama ya, Pak Simon datang pada Allah. Tuhan ampuni dosa saya. Lalu Tuhan bilang, udah berapa kali lu datang ke sini? Ya, ini udah berapa kali tahu? Ini kan sama kayak kemarin. Siapa yang pernah digituin sama Allah ketika datang kepada Allah minta ampun gitu? Ada nggak? Kalau itu muncul, itu bukan pikiran Allah atau keputusan Allah. Atau apa yang dilakukan oleh Allah. Kalau itu muncul jadi itu perasaanmu. Ya, itu pikiranmu sendiri. Allah nggak pernah berpikir seperti itu. Ketika dia mengampuni Anda, semuanya dibuang ke tubir-tubir laut itu, betul? Allah melupakan semua peristiwa dan dosa-dosa Anda. Dia mengampuni bersih semuanya. Seolah-olah Anda tak pernah melakukan jahat itu. Itu cara Allah. Ya, dia mengampuni dan melupakannya. Amin. Ya, saya ingat satu kali yang disebut guru besar di Indonesia itu kan Gus Dur ya. Gus Dur itu pernah diinterview gitu ya. Dia kan pernah jadi presiden lalu lalu lengser gitu ya. Lah gitu Gus Dur ya. Gus Dur ingat nggak dengan orang-orang yang gini melakukan gini ini kalau macam itu. Tahu nggak gitu? Ya tahu lah siapa ini ya. Terus Gus Dur masih marah nggak sama dia? Ngapain saya marah? Enggak ya. Saya sudah ampuni dia, gitu ya. Lalu tanya itu, ya Gus Dur sudah lupa nggak? Wah kalau lupa nggak bisa. Saya waktu melihat itu videonya itu saya ketawa. Ya, wah, orang itu hanya bisa sampai ke mengampuni, tapi nggak bisa melupakan. Tapi Allah kita beda, saudara. Dia bukan hanya mengampuni Anda, tapi dia juga melupakannya. Amin. Nah, saudara, terus rekaman suatu peristiwa itu disimpan sebagai gambar-gambar yang berupa roh. Ya, kalau dia nggak bisa melupakan. Disimpan di dalam sel-sel otak seseorang. Tetapi semua roh harus tunduk di bawah kuasa nama Tuhan Yesus. Jadi bila dihapus, disuruh keluar dalam nama Tuhan Yesus dari memori, dia akan lenyap selamanya dari memori itu. Amin. Nah, saudara, jadi semua file ini bisa dihapus. Dengan cara apa? Ngomong. Ya. Aku tolak, aku keluarkan, aku hapus. Ambil dibelai-belai bagian itu, kepala belakang Anda ini ya. Terus aku cuci dengan air hidup ini dalam nama Tuhan Yesus. Ya, aku lenyapkan semuanya.
File-file itu, ya. Nah, lakukan seperti itu. Sampai Anda sendiri nggak ingat. Dan nanti ada contoh, saudara, ya. Yuk kita lihat dulu ayatnya. Yesaya 43 ayat 25. Ini kata Tuhan, ya. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu. Oleh karena aku sendiri. Tidak, ya. Oleh karena aku sendiri. Dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Amin. Jadi kalau Anda tanya Tuhan, dosa saya tahun kemarin apa? Jawaban Tuhan apa? Aku nggak ngerti. Emang kamu pernah berbuat dosa ya? Emang kamu pernah salah ya? Nah, Anda sendiri yang kadang-kadang, membongkar-bongkar, lalu ngingetin Tuhan, ini aku yang sudah berulang-ulang salah ya, ini. Tuhan bingung ya, kapan kamu salah ya? Pokoknya semua sudah diampuni oleh Allah itu Allah lupa. Betul nggak ya? Allah lupa. Dia nggak ingat lagi. Amin. Aku tidak mengingat-ingat dosamu. Ini statementnya Allah sendiri. Ketika dia mengampuni setiap dosa pemberontakan kita. Amin. Nah, saudara, setiap akar masalah harus cepat bereskan. Kalau tidak, memorimu penuh membuat hidupmu berat. Sehingga Anda hidup seperti orang timpang, terseok-seok. Amin. Nah, bagaimana membereskan masalah itu? Ya, Bapak, ya, ini pertanyaan kepada Allah Bapak. Apakah memori buruk masa lampau seseorang dapat dihapus begitu saja dengan mudah? Tentu saja tidak. Surga lebih teliti terhadap aturan-aturan daripada di atas bumi. Engkau tak dapat menghapus memori seseorang sebelum kasusnya diselesaikan dahulu. Amin. Surga itu tertib, nggak bisa disogok dengan persepuluhan. Ya, nggak bisa disogok. Ya, surga itu tertib. Itu Bapak bilang, gitu. Nggak semudah itu, gitu lah. Menghapus memori itu. Nah, kenapa? Ada aturan, ada rule-nya di surga itu, ya. Lebih tertib daripada apa yang di bumi. Ya. Apa yang dikatakan Allah? Orang baru bisa menghapus, ya, menghapus semua memorinya itu kalau kasusnya selesaikan. Kamu berdamai dulu enggak? Ya. Kamu berdamai dulu enggak? Kalau Anda enggak bisa enggak menyelesaikan dulu dengan jalan berdamai sampai kapanpun, file itu walaupun Anda cuci dengan air hidup, digelondor, disentor dan sebagainya, Anda pakai jurus yang apapun, enggak bakal hilang. Betul enggak? Kenapa? Anda enggak menyelesaikannya. Harus diselesaikan. Amin. Nah, saudara, kenapa prinsip ini harus? Allah bilang Bapak begini ya, kalau tidak, kalau semua gampang, pengadilan akhir zaman akan menjadi tak berguna. Aku yang membuat hukum-hukum dan anakku yang menyempurnakan sampai kepada hal-hal yang detail. Pengadilan akhir zaman akan menjadi pengadilan yang paling adil yang pernah ada. Engkau harus menyelesaikan kasusnya sebelum rekamannya boleh dihapus dari kitabku itu. Ya. Nah, saudara, jadi apa yang ada di dalam memori Anda itu tercatat di dalam kitab perbuatan baik dan jahat itu. Amin. Nah, Imamat 5, 5-6. Jadi apabila ia bersalah dalam salah satu perkara itu, ya haruslah ia mengaku dosanya yang telah diperbuatnya itu. Dan haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan sebagai tebusan. Salah karena dosa itu seekor betina dan dosa domba atau kambing menjadi korban penghapus dosa. Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosanya. Diakui lalu melakukan penebusan. Ya, menyelesaikannya.
dengan membayar kalau di sini ya. Lalu terjadi klarifikasi, pendamaian terjadi di situ, ya. Nah, orang Kristen kadang-kadang pakai ayat ini nih, you know? Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Memang Tuhan akan mengampuni kalau Anda mengaku, ya. Tapi Tuhan akan bilang, beresin ya, beresin ya. Nah, nanti aku akan sucikan semuanya itu. Galatia 6, 8, 9. Sebab siapa yang menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi siapa yang menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Nah, di sini sudah ya. Pengampunan secara roh, itu Tuhan pasti akan lakukan. Tapi ada namanya hukum tabur tuai. Ya, diampuni, tapi Anda harus bayar. Ya, apa yang Anda tabur. Setiap orang yang menabur akan menuai. Sekarang pertanyaan saya malam hari ini. Adakah orang yang menabur tapi nggak menuai? Ada nggak? Bisa nggak? Kalau Anda menabur benih, ya, Anda nggak menuai, bisa nggak? Bisa nggak? Apa yang kamu tabur pasti dituai, bukan? Anda bisa nggak menabur benih lalu nggak menuai? Bisa, saudara. Caranya gimana? Ketika benih itu Anda jatuhkan ke tanah itu, lalu Anda nggak pengen menuai dong? Ambil lagi benihnya. Anda cabut tuh dari tanah itu, tanaman itu. Sebelum dia berbuah, Anda nggak bakal menuai, bukan? Nah, saudara ya, ini bicara tentang pengampunan tadi itu loh. Sebelum apa yang kau lakukan, ini dan itu dan sebagainya, itu jadi itu. Coba bereskan masalah itu. Itu seperti mencabutnya. Betul? Contoh ya, saya ngomong kasar gitu. Aduh ya. Lalu orang kan itu sama seperti saya menabur, betul? Menabur angin, saya siap untuk menuai badai, betul ya? Nah, umpama saya ngomong kasar terhadap Pak Simon, ya. Nah, Pak Simon itu bisa membalas dong. Lebih kasar daripada apa yang saya omongin tadi, betul? Terhadap dia. Itu namanya apa? Menabur angin menuai badai, betul nggak ya? Apakah saya bisa nih? Menabur lalu nggak menuai? Bisa, saudara. Caranya apa? Sebelum itu matang, ya, berbuah, Anda mulai bereskan. Jadi ketika saya ngomong kasar gitu, lalu saya sadar, kenapa saya ngomong gitu sama Pak Simon? Saya datengin ke rumah Pak Simon, Pak Simon, maaf ya, gitu ya. Gitu? Maaf ya Pak Simon ya, tadi saya emosi. Emosi, gitu. Gitu. Aduh, gitu. Tadi saya itu kepengaruh. Gitu. Ada yang ngomong begini, katanya Pak Simon itu gini. Makanya tadi itu karena emosi saya ngomong gitu sama Pak Simon. Pak Simon, maafkan saya ya, maafkan saya gitu ya. Jangan marah ya Pak Simon, ini tak kasih coklat. Umpama gitu ya, saya datang Pak Simon. Ya lah, Pak Simon marah nggak sama saya? Enggak. Kenapa? Sebelum Pak Simon marah, saya sudah membereskan masalah itu sama dia. Itu yang disebut menabur tapi enggak menuai. Amin. Bisa. Asal Anda rajin-rajin mencabut. Nah, Roh Kudus kadang-kadang mengingatkan, awas ya, kalau kamu kan tidak cepat membereskan itu, kamu siap untuk menuai badai ini. Nah, ketika Roh Kudus mengingatkan, cepat lakukan. Sebelum Anda menuai itu. Nah, di sini ada kesaksian bagus yang ditulis oleh Pak Andreas ya. Ada seorang hamba Tuhan yang meminta didoakan kaki kanannya yang sakit. Ya. Jadi kakinya itu kaku dan kalau diluruskan merasa sakit. Ketika Pak Andreas periksa, kaki itu lebih pendek dari yang kiri.
Lalu Pak Andres berdoa agar kaki itu sama panjang. Tapi aneh, tidak bergerak sama sekali. Ya. Lalu Pak Andres berharap nanti bila ia tidur, Roh Kudus akan membereskannya. Tetapi kemudian ia meminta didoakan lagi. Karena setiap kali bermimpi, ia selalu kembali ke desa kelahirannya. Ya, jadi ya, datang pertama, dia pengen didoain karena masalah di kakinya ini. Tapi berikutnya dia doain karena dia mimpi, ya loh. Nah, setelah didoain yang pertama itu, sekarang dia mimpi. Selalu kembali ke desa kelahirannya. Nah, ketika Pak Andres berdoa dan menghapus semua ingatan masa lampaunya tentang tempat kelahirannya itu, ya, tiba-tiba ia mengacungkan tangannya dan berkata, ya, saya tiba-tiba diingatkan oleh Roh Kudus bahwa saya ketika kecil sering mencuri uang papa saya. Setelah saya pimpin, ya setelah Pak Andreas pimpin, ia berdoa meminta ampun kepada Tuhan dan kepada roh papanya dimanapun ia berada. Lalu Pak Andreas hapus memori masa kanak-kanak itu. Tiba-tiba kakinya yang sakit segera sembuh dengan sendirinya. Wow. Ya, ini lucu sekali ya. Jadi ketika didoain ya, ketemu ya akar persoalan situ tuh dibereskan gitu, kakinya sembuh saudara. Ya, kakinya sembuh. Ya. Nah, saudara, kenapa? Ternyata Tuhan itu bawa gitu loh. Kaki itu sakit karena ya loh, dia pernah menabur di masa kecilnya. Nyolong duit papahnya. Ya. Nah, kakinya buat berjalan setelah sekarang gitu, dia menuai di masa tuanya itu kakinya kering kaku itu dan Roh Kudus mengingatkan itu tuaian dari apa yang engkau lakukan di masa kanak-kanakmu itu. Nah, ketika dihapus semuanya itu, ternyata kakinya jadi sembuh. Lalu cerita berikutnya ini, gitu. 2 minggu kemudian, ya, Pak Andreas jumpa lagi, ya, dengan dia orang itu. Ketika Pak Andreas ingatkan lagi tentang masalah dia mencuri uang ayahnya waktu kecil, dia nggak menyangkalnya dan berkata bahwa itu tak pernah dia lakukan. Dia sudah lupa sama sekali tentang mimpi masa kanak-kanaknya dan lupa tentang dosa masa kecilnya. Bahwa ia suka mencuri uang ayahnya karena sudah dihapus sempurna dosa dan rekamannya dari memorinya sampai bersih. Ya sudah. Jadi sampai dia itu lupa. Gitu. Padahal kemarin dibuka oleh Roh Kudus menyatakan seperti itu. Dihapus sama Pak Andreas. Ditanya, kamu dulu suka nyuri gitu? Enggak Pak, bukan ngeles. Apa yang dilakukan Pak Andreas itu benar-benar melenyapkan semua ya peristiwa yang pernah terjadi di masa kanak-kanak dia itu. Ya, nah Allah itu adil, saudara. Sehingga ada namanya hukum tabur tuai itu. Ya, nah semua orang yang melakukan kejahatan atau kebaikan itu semua dicatat dalam buku ya atau kitab perbuatan baik dan jahat. Amin. Ada. Ya, kalau orang percaya kepada Tuhan Yesus, namanya dicatat dalam buku kehidupan atau kitab kehidupan. Nah, untuk apa? Nanti pada akhir zaman akan dibuka satu kitab namanya kitab perbuatan tentang baik dan jahat itu. Nah, saudara, itu nanti akan dibuka ya, sebuah kitab di tahta putih atau penghakim tahta putih itu. Perhatikan ya, di sini. Sekarang Bapak mengatakan begini, pendapatmu benar tentang kitab-kitab yang berisi catatan perbuatan orang-orang mati yang akan dibuka bersama-sama. Tidak lain adalah memori setiap orang. Pengalaman orang di masa lampau itu loh, namanya memori ini ya. Termasuk bagian memori yang tersembunyi itu juga akan dibuka. Dibukanya di mana? Di tahta putih itu nanti. Ya. Dalam hal seseorang kehilangan memori karena kecelakaan yang rusak hanya unit penyimpanan atau harddisknya,
di dalam tubuh jasmani saja, sedang yang di alam rohnya masih ada. Aku hendak menunjukkan kepadamu kelak bahwa memori seseorang yang sudah mati tetap tinggal selama-lamanya, sekalipun ia telah mati berabad-abad yang lampau. Amin. Ya, saudara. Jadi kenangan-kenangan itu terus masih melekat kalau selama hidup orang itu belum pernah dilayani, dihapus memorinya, kebawa sampai mati. Ya, nah secara fisik dia sudah nggak ingat, kenapa? Tubuhnya sudah jadi tanah. Tapi jiwanya dan catatan Allah dalam buku perbuatan baik dan jahat itu masih ada dari situ. Kenapa? Karena belum dibereskan, belum dihapuskan. Masih tercatat di alam roh juga. Ya, Wahyu 20 ayat yang ke-12. Aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Amin. Nah, jadi ada kitabnya banyak. Ada kitab kehidupan dan ada kitab perbuatan itu. Ya, itu semua rekaman memori itu nanti akan dibuka filenya di tahta putih pengadilan tersebut. Amin. Nah, saudara, oleh sebab itu, mari saudara kita belajar. Ya, belajar untuk apa? Untuk belajar menjadi orang yang bisa memberkati. Ya, memberkati orang yang mengutuk kita adalah cara untuk menolak kutuk itu agar tak berlaku kepada kita. Karena dengan berbuat demikian kita mengaku bahwa kita beda dengan mereka. Kita berada di dalam berkat, maka hanya berkat yang dapat kita berikan. Amin. Dan itu juga adalah panggilan kita di dalam Kristus menjadi tukang memberkati dunia yang telah kena kutuk ini. Itu menyebabkan hidup kita ya juga berada di dalam berkat itu terus menerus. Amin. Di sini kenapa kita harus memberkati? Ketika kita memberkati orang yang mengutuk kita, itu cara untuk menolak kutuk itu agar tak berlaku kepada kita. Kalau Anda dikutuki, Anda dimarahin orang, lalu Anda mengutuki balik dan marah kepada orang itu, ya, kutuk itu akan kena kepada Anda. Bagaimana kita bisa terhindar? Ketika orang mengutuk kita, berkati mereka. Amin. Ketika Anda dimaki-maki, dimarah oleh orang itu, berkati mereka. Kenapa, saudara? Ketika kita ditebus, Tuhan memberikan tugas kepada kita untuk selalu memberkati. Betul? Memberkati. Anda adalah anak berkat. Ya, Anda adalah anak berkat. Nah, saudara perhatikan dalam Lukas 6 ayat 27 sampai ayat 29. Ya. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, berkatilah orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang berbuat jahat terhadap kamu. Siapa saja yang menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepada pipimu yang lain. Dan siapa saja yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Ayat 28 khususnya ya. Berkatilah orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang berbuat jahat terhadap kamu. Amin. Pak, dia kan mengutuki saya balas dong. Bukan. Kalau Anda dikutukin, Anda harus memberkati mereka. Amin. Ayat penutup ya, untuk menyelesaikan kesembuhan memori malam hari ini, 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 10. Akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara seiman, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati.
Kenapa? Karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup, yang mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan yang menipu. Amin. Nah, saudara, puji Tuhan ya. Malam hari ini kita sudah selesaikan ya tentang kesembuhan memori. Ya. Nah, saya Bapak Saudara mulai lakukan. Cari akar permasalahan dari kehidupan Anda. Minta Roh Kudus untuk membongkar. Menyatakan kepada Anda. Ketika sudah dinyatakan, apa yang semua terekam di dalam memori Anda ini, lakukan. Minta Tuhan untuk membereskan semuanya. Kalau Tuhan memberi perintah untuk membereskan dengan saudaramu, lakukan itu secepat mungkin. Ya, supaya apa saudara? Supaya Anda nggak kena penalti dari Tuhan dengan memetik buah apa yang Anda lakukan tersebut. Amin. Oke, Bapak Saudara, terima kasih untuk perhatiannya malam hari ini. Ya, kita libur sampai bulan Januari. Ya, sampai bulan Januari. Nanti bulan Januari akan mulai pemuritan lagi. Ya, libur setahun sudah ya namanya. Setahun ya. Bulan Januari nanti ada pengumuman untuk kita pemuritan lagi. Kita akan melanjutkan buku 12 ini ya dengan membahas tentang pemurnian. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.